Materi kuliah Hukum Pidana Ekonomi. Topik ke-13 dari 75 topik. Tindak pidana korporasi, bagian kedua. Muladi menyatakan bahwa proses globalisasi dan peningkatan interdependensi antar negara di semua aspek kehidupan, terutama di bidang ekonomi, semakin meningkatkan peran korporasi, baik nasional maupun multinasional sebagai pendorong dan penggerak globalisasi. Untuk itu kerjasama internasional guna mengatur peran korporasi antar negara, semakin dibutuhkan di berbagai bidang hukum bahkan di bidang kode etik. Globalisasi yang ditandai oleh pergerakan yang cepat dari manusia, informasi, perdagangan dan modal, di samping menimbulkan manfaat bagi kehidupan manusia, juga harus diwaspadai efek sampingnya yang bersifat negatif yaitu globalisasi kejahatan dan meningkatnya kuantitas serta kualitas kejahatan di berbagai negara dan antar negara, antara lain dalam bentuk kejahatan ekonomi. Yang perlu mendapatkan perhatian serius adalah bentuk-bentuk white-collar crime termasuk di dalamnya kejahatan korporasi, atau corporate crime, mengingat tingkat viktimisasinya yang bersifat multidimensional. Di berbagai negara, yang terjadi adalah bahwa korporasi yang bentuk dan ukurannya bervariasi mendominasi kegiatan ekonomi, baik di bidang industri, komersial, dan sektor sosial. Di berbagai negara maju terdapat kecenderungan untuk mewaspadai the white-collar or business crime area, yang melibatkan korporasi seperti di bidang pelayanan kesehatan, antitrust, kontrak-kontrak pertahanan, kejahatan lingkungan hidup dan di bidang lembaga keuangan dan surat-surat berharga, atau securities. Tidak dapat diingkari lagi bahwa korporasi memiliki identitas hukum tersendiri, yang terpisah dari pemegang saham, direktur dan para pejabat korporasi lainnya. Korporasi dapat menguasai kekayaan, mengadakan kontrak, dapat menggugat dan dapat pula digugat. Pemilik atau pemegang saham dapat menikmati tanggung jawab terbatas, atau limited liability, mereka tidak secara personal bertanggung jawab atas utang atau kewajiban korporasi. Dengan pendekatan teori organik, atau organic teori, maka tanggung jawab yang sebenarnya dari korporasi terletak pada struktur organisasionalnya, kebijakannya dan kultur yang diterapkan dalam korporasi. Perkembangan teori dan konsep serta penerapan pertanggungjawaban pidana dari korporasi, atau corporate criminal liability, semakin urgen untuk dikaji dan dikembangkan baik berdasarkan teori-teori dari negara-negara yang menganut sistem common law maupun civil law. Penjelasan umum buku 1 angka 4 RUU KUHP yang dikeluarkan oleh Depkuham Republik Indonesia menerangkan, mengingat kemajuan yang terjadi dalam bidang keuangan, ekonomi dan perdagangan, lebih-lebih di era globalisasi serta perkembangan tindak pidana terorganisasi, baik yang bersifat domestik maupun transnasional, maka subjek hukum pidana tidak dapat dibatasi hanya pada manusia alamiah atau natural person, tetapi mencakup pula korporasi, yaitu kumpulan terorganisasi dari orang dan atau kekayaan, baik merupakan badan hukum atau legal person maupun bukan badan hukum. Dalam hal ini korporasi dapat dijadikan sarana untuk melakukan tindak pidana atau corporate criminal dan dapat pula memperoleh keuntungan dari suatu tindak pidana atau crimes for corporation. Dengan dianutnya paham bahwa korporasi adalah subjek tindak pidana, berarti korporasi, baik sebagai badan hukum maupun non-badan hukum, dianggap mampu melakukan tindak pidana, dan dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana, atau corporate criminal responsibility. Di samping itu, masih dimungkinkan pula pertanggungjawaban pidana dipikul bersama oleh korporasi dan pengurusnya, yang mempunyai kedudukan fungsional dalam korporasi, atau hanya pengurusnya saja yang dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana. Dengan diaturnya pertanggungjawaban korporasi dalam buku 1 KUHP, maka pertanggungjawaban pidana bagi korporasi yang semula hanya berlaku untuk tindak-tindak pidana tertentu di luar KUHP, berlaku juga secara umum untuk tindak-tindak pidana lain baik di dalam maupun di luar KUHP. Sanksi terhadap korporasi dapat berupa pidana, atau straf, namun dapat pula berupa tindakan tata tertib, atau matregal. Dalam hal ini, kesalahan dari korporasi diidentifikasikan dari kesalahan pengurus yang mempunyai kedudukan fungsional, mempunyai kewenangan untuk mewakili korporasi mengambil keputusan atas nama korporasi dan kewenangan menerapkan pengawasan terhadap korporasi, yang melakukan tindak pidana dengan menguntungkan korporasi, baik sebagai pelaku, sebagai orang yang menyuruh lakukan, sebagai orang yang turut serta melakukan, sebagai penganjur maupun sebagai pembantu tindak pidana yang dilakukan bawahannya dalam lingkup usaha atau pekerjaan korporasi tersebut. Kejahatan-kejahatan yang dilakukan dapat berupa penggelapan dan penghindaran pajak, penipuan kartu kredit, penyuapan, kejahatan perbankan, pembayaran fiktif, penipuan dan kejahatan terhadap konsumen, korupsi, data palsu untuk memperoleh kredit bank, penipuan asuransi, polusi, manipulasi tanah, kejahatan komputer,
kejahatan yang berkaitan dengan keamanan karyawan serta umum dan lain-lain. Kejahatan yang bersifat kolektif ini dapat berupa kejahatan yang terorganisasi, atau organized crime, maupun kejahatan korporasi, atau corporate crime. White collar crime, ruang lingkupnya sangat luas sesuai dengan perkembangan sosial, sehingga bisa terjadi corporate and business white collar crime, professional white collar crime, and political white collar crime. Ada perbedaan antara kejahatan okupasional, atau occupational crimes, yang diartikan sebagai kejahatan yang dilakukan oleh individu untuk kepentingannya sendiri dalam kaitannya dengan jabatannya dan kejahatan lain oleh karyawan yang merugikan majikannya, atau korporasi, yang disebut juga crimes against corporation. Kejahatan korporasi, atau corporate crimes, adalah perilaku korporasi yang tidak sah dalam bentuk pelanggaran hukum kolektif dengan tujuan untuk mencapai tujuan korporasi. Menurut Muladi, kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang terhormat ini biasanya dilakukan tanpa kekerasan, atau non-violent, tetapi selalu disertai dengan kecurangan, atau deceit, penyesatan, atau misrepresentation, penyembunyian kenyataan, atau concealment of facts, akal-akalan, atau subterfuge, manipulasi, atau manipulation, atau pengelakan terhadap peraturan, atau illegal circumvention. Selanjutnya Muladi mengatakan bahwa kejahatan ini biasanya dilakukan oleh orang-orang yang pandai, atau intelektual kriminal, sehingga pengungkapannya sangat sulit. Karakteristik kejahatan white collar crime ini seperti di bawah ini. 1. Kejahatan white collar crime, disingkat WCC, ini sangat sulit dilihat, atau low visibility, karena biasanya tertutup oleh kegiatan pekerjaan normal yang rutin melibatkan keahlian profesional dan sistem organisasi yang kompleks. 2. Kejahatan WCC sangat kompleks, atau complexity, karena selalu berkaitan dengan kebohongan, penipuan, dan pencurian serta seringkali berkaitan dengan sesuatu yang ilmiah, teknologis, finansial, legal, terorganisasikan, melibatkan banyak orang serta berjalan bertahun-tahun. 3. Terjadinya penyebaran tanggung jawab, atau diffusion of responsibility, yang semakin luas akibat kompleksitas organisasi. 4. Penyebaran korban yang luas, atau diffusion of victimization, seperti polusi, penipuan konsumen, dan sebagainya. 5. Hambatan dalam pendeteksian dan penuntutan, atau detection and prosecution, sebagai akibat profesionalisme yang tidak seimbang antara aparat penegak hukum dan pelaku tindak pidana. 6. Peraturan yang tidak jelas, atau ambiguous laws, yang sering menimbulkan keraguan dalam penegakan hukum. Dalam bidang hukum ekonomi, hal semacam ini sangat dirasakan misalnya akibat deregulasi. 7. Ambiguitas, atau sikap mendua, terhadap status pelaku tindak pidana. Dalam tindak pidana ekonomi secara jujur kita mengakui bahwa pelaku tindak pidana bukanlah orang yang secara moral salah, atau malah per se, tetapi karena melanggar peraturan yang dibuat pemerintah untuk melindungi kepentingan umum. Akhirnya frekuensi untuk menemukan dan pemidanaan terhadap kejahatan ekonomi adalah rendah. Sehubungan dengan perkembangan kejahatan yang mendunia dalam arti kejahatan tidak saja dilakukan di satu negara tetapi bisa terjadi dilakukan di beberapa negara atau lintas negara, dan sering juga dilakukan secara terorganisasi, Perserikatan Bangsa-Bangsa mengadakan pertemuan dalam rangka mengambil langkah-langkah guna memerangi kejahatan lintas negara tersebut. Artikel 1 United Convention Against Transnational Organized Crime, UNCATOC, tahun 2000, menentukan, the purposes of this convention is to promote cooperation to prevent and combat transnational organized crime more effectively. Dilihat dari tujuan tersebut, terbukti adanya keprihatinan masyarakat internasional mengenai kejahatan yang berkembang dewasa ini yang tidak saja merupakan masalah satu negara, tetapi juga sudah merupakan masalah global. Hal ini juga menunjukkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi tidak hanya memberikan kenyamanan tetapi juga memberikan ketidaknyamanan bagi bangsa-bangsa di dunia. Oleh karena itu masyarakat internasional melalui UNCATOC bermaksud meningkatkan kerjasama guna mencegah dan melawan kejahatan transnasional terorganisasi. Kejahatan dapat dipandang sebagai kejahatan transnasional ditentukan dalam artikel 3 ayat 2 UNCATOC, diterjemahkan, yaitu a. Hal ini dilakukan di lebih dari satu negara. B. Hal ini dilakukan di satu negara namun sebagian besar persiapan, perencanaan, pengarahan atau pengendaliannya dilakukan di negara lain. C. Hal ini dilakukan di satu negara namun melibatkan kelompok kriminal terorganisir yang terlibat dalam kegiatan kriminal di lebih dari satu negara. Atau D. Hal ini dilakukan di satu negara namun mempunyai dampak besar di negara lain. Dengan demikian, suatu kejahatan dapat dikatakan sebagai kejahatan transnasional jika kejahatan tersebut
A. Dilakukan dalam lebih dari satu negara. B. Hanya dilakukan dalam satu negara tetapi mempersiapkan, merencanakan, mengatur, mengendalikan di negara lain. C. Dilakukan dalam satu negara tetapi dilakukan oleh sebuah kelompok pelaku kejahatan terorganisasi yang aktif dalam lebih dari satu negara. Atau D. Dilakukan dalam satu negara tetapi efek substansialnya dirasakan di negara-negara lain. Jenis-jenis kejahatan yang menjadi ruang lingkup dari UNCATOC ditentukan dalam artikel 3 ayat 1, meliputi kejahatan spesifik, yaitu participation in organized criminal group. Artikel 5, money laundering. Artikel 6, corruption. Artikel 8, dan obstructions of justice. Artikel 23, serta serious crime where the offense is transnational in nature and involves an organized criminal group, atau kejahatan bersifat transnasional dan melibatkan sebuah kelompok pelaku kejahatan terorganisasi. Kriteria kejahatan terorganisasikan yang sering digunakan, diterjemahkan, adalah 1. Kelompok ini dicirikan oleh struktur hierarki yang kurang lebih dan komposisi yang kurang lebih konstan. 2. Dalam kelompok berlaku sistem sanksi, ancaman, penganiayaan, eksekusi. 3. Keuntungan dan keuntungan dari kejahatan tersebut sampai batas tertentu diinvestasikan dalam kegiatan hukum, pencucian putih. 4. Lebih dari satu jenis tindak pidana dilakukan oleh kelompok. 5. Kelompok menyuap pegawai negeri sipil dan/atau pegawai perusahaan swasta. Itulah topik ke-13 materi kuliah Hukum Pidana Ekonomi, yang disajikan di channel ini untuk membantu para mahasiswa maupun masyarakat awam yang ingin menambah wawasan. Tutorial ini dituturkan dan disubtitelkan agar dapat dibaca sambil didengarkan, atau didengarkan sambil dibaca. Jangan khawatir jika belum langsung paham. Untuk pemahaman yang lebih baik, putar dan dengarkan video ini berulang-ulang. Subscribe dan like, agar Anda mendapatkan update tutorial lainnya. Bagikan juga link video ini, agar teman lain juga mendapatkan tutorial.